Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 23 Oktober 2024, saya kembali mengupdate budidaya cabai rawit lokal Salok 2 yang saya kelola ini. Nah, ini sudah memasuki umur 130 hari setelah tanam dan sudah mulai dalam masa pemetikan buah-buah pertama. Nah, untuk saat ini Sobat Tani, kita akan fokus membahas mengenai manfaat pendagiran atau penimbunan pada bedengan agar tanaman kita ini bisa tumbuh dengan maksimal. Karena dengan melakukan penimbunan atau pendagiran pada tanaman kita ini, khususnya bagi sahabat-sahabat tani yang melakukan budidaya cabai rawit lokal tanpa mulsa. Nah, ini sangat mudah dilakukan Sobat Tani untuk melakukan pendagiran atau penimbunan bedengan agar nantinya tanaman yang tumbuh itu Sobat Tani nanti akar-akarnya akan bisa tertutup dengan tanah yang kita lakukan pendagiran supaya nanti bisa leluasa untuk menyerap unsur hara. Jadi nanti Sobat Tani, apa saja manfaatnya dari melakukan pendagiran pada lahan yang kita budidayakan tanaman cabai. Nanti kita akan jelaskan Sobat Tani pada sesi. Nah, seperti ini Sobat Tani, bedengan yang saya sudah lakukan pendagiran dan di dalamnya ini sudah tumbuh tanaman cabai yang sudah mulai saya panen untuk buah-buah pertama. Nah, jadi cara pendagiran yang saya lakukan itu Sobat Tani seperti ini. Jadi tanah yang ada di bawah part-part bedengan ini saya angkat dan saya lakukan penimbunan di sekitar bedengan ini, terutama pada tempat lubang tanam seperti ini. Jadi nantinya akar yang muncul itu Sobat Tani nanti tidak akan kelihatan, jadi mudah untuk melakukan penyerapan unsur hara untuk proses-proses generatif atau vegetatif tanaman. Nah, jadi itu fungsi pertama dari melakukan pendagiran pada parit bedengan atau pada bedengan yang kita buat, supaya nanti tanaman kita ini bisa bertumbuh maksimal dan berbuah lebat. Nah, itu Sobat Tani, semua dari bedengan ini yang saya lakukan pendagiran. Ini sudah selesai semua, sudah rampung semua. Nah, ini juga sudah dilakukan pemupukan lagi dengan sistem pengocoran atau penambahan nutrisi dengan sistem pengocoran pada sekitar lubang tanam. Nah, ini contohnya Sobat Tani, buah dari tanaman ini sangat lebat sekali dan berpengaruh pada proses pembuahan jika kita lakukan pendagiran. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cabai rawit lokal Salok 2. Nah, ini proses persilangan dari cabai rawit lokal Gorontalo yang dulunya itu Sobat Tani memiliki buah yang runcing. Nah, ini dilakukan persilangan lagi, jadi bentuknya seperti ini, tidak terlalu panjang dan bentuknya mutunya sangat padat sekali. Nah, termasuk kulitnya juga tebal, jadi lebih tahan Sobat Tani terhadap proses-proses pemasaran, terutama jika kita lakukan pengeceran. Ini akan lebih tahan kualitas buahnya Sobat Tani. Nah, kembali pada pokok permasalahan. Jadi tadi itu fungsi pertama Sobat Tani. Kemudian fungsi yang kedua, jika kita melakukan pendagiran pada lahan bedengan kita ini, maka nantinya kita akan lebih mudah dalam melakukan pemupukan. Jadi jika kita melakukan pemupukan atau pengocoran, nanti pupuk yang kita kocorkan itu tidak akan merembes kemana-mana. Jadi nantinya akan terserap lebih dahulu di sekitar lubang tanam ini, tanah-tanah yang kita lakukan pendagiran, dan akan menyerap langsung ke akar-akar tanaman. Nah, itu fungsi yang kedua Sobat Tani, itu mempermudah penyerapan unsur hara untuk tanaman kita ini. Nah, selain itu Sobat Tani juga akan mempercepat pertumbuhan, terutama pada saat tanaman kita ini sementara dalam fase generatif. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah buahnya sangat lebat Sobat Tani, dan ini ada lagi buah-buah pertama yang sudah mulai masak ini. Nah, ini akan berpengaruh pada proses
pertumbuhan dari tanaman kita ini jika kita lakukan pendagiran akan lebih cepat bertumbuh dan lebih subur lagi. Nah, hanya yang kendalanya Sobat Tani, jika kita lakukan penanaman dengan tanpa mulsa, itu akan memiliki kelemahan tersendiri. Nah, terutama pada gulma yang tumbuh pada sekitar bedengan. Tetapi jika kita lakukan perawatan secara rutin, nah itu tetap akan lebih maksimal juga Sobat Tani. Kecuali kalau kita menanam dari ribuan pohon tanaman, mungkin kita akan kewalahan. Tetapi kalau kita menanam ya semampu kita, mungkin kita bisa lakukan kegiatan ini, yaitu sistem pendagiran. Itu cara temporer atau cara-cara lama yang dilakukan para petani sejak dulu untuk memaksimalkan pertumbuhan dari tanaman cabenya. Nah, mungkin itu saja Sobat Tani yang saya bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan saya akan melanjutkan kegiatan lagi, yaitu dengan melakukan pengolahan tanah untuk proses penanaman berikutnya. Nah, terima kasih, salam tani Nusantara.